Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Risalah Hadis. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga hari ini senantiasa diberikan kesehatan ya, dan tentu bisa menggunakan sehat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas dan beribadah semaksimalnya kepadanya. Di kesempatan sore hari ini, setiap hari Selasa kita akan perdalam pemahaman kita berkaitan dengan ilmu hadis, dan sudah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Mas Duki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan untuk sore hari ini kita akan belajar berkaitan dengan apa ini Ustaz? Ma'rifatun nisab alati ala khilafi dhahiriha. Pengertian nisbah yang berbeda dengan dohirnya. Baik, berarti ini materi baru ya Ustaz ya. Dan tentunya akan menambah pemahaman dan bendahara keilmuan kita berkaitan dengan hadis. Para pemirsa pun juga bisa ikut berinteraksi, bertanya berkaitan dengan tema hari ini ataupun terkait dengan permasalahan Anda. Silahkan bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insyaallah kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Mas Duki. Silahkan Ustaz. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTFM, dan radio-radio lain yang ikut menyaksikan siaran kami pada sore hari ini rahimakumullah. Dimana berada, alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah SWT, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari. Pada sore hari ini kita akan bahas tentang nisab atau nisbah yang berbeda dengan dohirnya. Sebelum kita masuk pada yang pokok ini, kan saya sampaikan dulu yang dimaksud dengan nisbah. Nisbah yaitu menghubungkan orang atau sesuatu kepada sesuatu. Nah, nanti contohnya gini. Misalkan kita kenal Imam Al-Bukhari. Nama Bukhari itu sebenarnya namanya bukan Bukhari, bukan. Namanya Muhammad bin Ismail. Muhammad putranya Ismail. Al-Bukhari Al-Ju'fi. Nah, Al-Bukhari ini ya, ada satu nisbah. Bukhari itu beliau dihubungkan dengan nama satu kota, yaitu Bukhara. Orang Bukhara disebut Al-Bukhari. Nah, pakai ya tasdid ya gitu. Itu namanya ya nisbah, ya tasdid. Ya ditasdid yang sebelumnya di kasrah. Al-Bukhari. Nah, Al-Bukhari itu bukan nama orang sebenarnya. Orang yang beliau dari kota Bukhara. Nah, itu ya tadi itu namanya ya nisbah. Kalau saya misalkan orang Indonesia, ana Indonesia, pakai ya tasdid itu namanya ya nisbah.
Al-Imam Al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Beliau orang Bukhara, ya, disebut, beliau dinamakan Al-Bukhari. Samping itu beliau Al-Ju'fi. Al-Ju'fi, ya, itu beliau dinisbahkan kepada mbah, ya, yang menurunkannya. Dia keturunan dari kabilah Ju'fi. Nah itu. Kemudian Imam, ya, Muslim, jangan. Muslim itu namanya Muslim bin Al-Hajjaj. Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi. Nah ini Al-Qusairi itu pakai ya nisbah. Nah. An-Naisaburi juga pakai ya nisbah dari kota Naisabur. Nah itu. Sama itu beliau nama kunyahnya yaitu Abul Husain. Kalau Imam Bukhari nama kunyahnya Abu Abdillah. Itu. Kita sudah mempelajari tentang nama kunyah, ya, yang lalu. Dan Abu Dawud. Abu Dawud itu nama kunyah. Nama aslinya Sulaiman bin Al-As'as As-Sajistani Al-Asdi, itu. Nama kunyahnya Abu Dawud. As-Sajistani. Nah ini beliau dari kota Sajistan, itu. Pakai ya nisbah. Al-Asdi juga dari keturunan kabilah Asdi, itu. Nah, kemudian Tirmidzi, kita kenal Imam Tirmidzi. Dan Tirmidzi itu bukan nama orang. Imam Tirmidzi namanya Muhammad, ya, bin Isa. Muhammad bin Isa bin Surah. Muhammad putranya Isa, putunya Surah. At-Tirmidzi. At-Tirmidzi beliau dari kota Tirmid, ya, di Irak. At-Tirmidzi pakai ya tasdid yang sebelumnya di kasroh. Nah ini At-Tirmidzi, ya, seperti ini. At-Tirmidzi namanya apa? Nisbah. Beliau dinisbahkan dengan kota, nah, seperti itu. Kalau nama kunyahnya Abu Isa. Dan Ibnu Majah. Nah, Ibnu Majah itu namanya Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. Al-Qazwini ini, Qazwin itu nama kota. Al-Qazwini beliau dari kota Qazwin, yaitu kota Qazwin, itu, ya. Kota Qazwin itu, ya, termasuk kota di Iran, ya. Kota di Iran, ya. Al-Qazwin, ya. Al-Qazwini itu Ibnu Majah itu. Nah itu. Nah, kemudian kita kenal Imam Nasai. Imam Nasai itu namanya siapa? Imam Nasai itu namanya Ahmad bin Su'aib. Ahmad bin Su'aib. An-Nasai dari kota Nasa. Nah itu. Nasa ini pakai ya nisbah, ya yang ditasdid, sebelumnya di kasroh. Nah itu. Dan kalau Imam Malik yang punya kitab Al-Muwatta, yaitu namanya Malik bin Anas, ya. Al-Asbahi Al-Madani. Al-Madani itu beliau orang Madinah, ya. Al-Madani pakai ya tasdid, ya. Madinah ini satu kota, ya. Madinah itu Nabi, ya, Madinah Al-Munawwarah. Itu kalau nisbahnya orang Madinah, misalnya gitu, ya. Itu kaidahnya tak marbutohnya dihilangkan dulu, ya-nya dihilangkan, kemudian tambahkan dengan ya ditasdid, sebenarnya dikasih, sehingga nisbahnya Al-Madani, itu. Al-Madani itu nisbah pada kota Nabi Al-Madinah. Di Anas bin Malik bin Anas itu beliau orang Madinah. Nah, itu.
Tapi boleh pula ya, tadi Al-Madani boleh pula dengan apa nisbahnya Al-Madini, yaknya tetap diana juga boleh. Kalau Al-Madini itu dalam di kasroh, boleh Al-Madini itu orang Madinah, boleh Al-Madani, nah gitu. Itu ya. Kemudian kalau misalkan Ad-Darimi, ya. Ad-Darimi itu namanya Abdullah bin Abdurrahman. Ad-Darimi, lah ini nisbah pakai yang tasdid. Nama kunyanya Abu Muhammad. Kemudian Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ahmad putranya Muhammad, cucunya Hambal, terkenal dengan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini As-Saibani. Nah, itu dia dinisbahkan pada Bani Saiban, ya, suatu kabilah di Arab, Saiban. Nah, keturunan Saiban, Bani Saiban disebut As-Saibani. Itu nama kuliahnya Abu Abdillah. Yaitu itu namanya ada nisbah. Nah, nisbah ini ya kadang di nisbah itu menghubungkan orang sesuatu kepada sesuatu. Nah, satu itu ya menghubungkan orang pada kota, kadang gitu. Menghubungkan suatu pada peperangan. Misalkan sahabat Nabi yang ikut perang Badar Al-Kubra yaitu disebut juga Al-Badri. Nah, Al-Badri itu Al-Badri itu adalah sahabat yang ikut perang Badar. Nah, itu jadi sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu disebut pula Al-Badri. Ini termasuk nama lakob juga seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada babnya Ma'rifatun nisab, pengertian nisbah alati ala khilafi dohiriha, yang berbeda dengan dohirnya. Ada sahabat dia disebut Al-Badri, tapi beliau tidak ikut perang Badar. Nah, itu berbeda dengan dohirnya. Nah, tamhid pendahuluan. Hunaka di sana ngadadun meraruah. Ada sejumlah atau beberapa orang dari para perawi. Ruwah itu pakai tak marbutoh atau ruwat itu jamak kalau satu orang arrawi, nah gitu. Sana ada sejumlah dari para perawi nusibu ila makanin, yang beliau itu dinisbahkan pada suatu tempat. Ghazwatin atau dinisbahkan pada satu peperangan. Qabilatin atau dinisbahkan kepada suatu kabilah. Sanatin atau dinisbahkan dan dihubungkan dengan suatu pekerjaan. Walakin tetapi ad-dhahirul utabadiro ila duhni mintilkan nisab laisa muradan. Tetapi yang cara dohirnya itu cara dohirnya yang mudah diterima oleh akal itu ya, itu bukanlah satu yang dikehendaki. Itu bukan yang dikehendaki dengan sebenarnya. Tuh, itu contohnya tadi ada sahabat beliau disebut Al-Badri, nah, tapi beliau tidak ikut perang Badar. Nah itu, nah, nanti penjelasannya.
Wal waqi, dan sebenarnya anak bahasanya mereka itu nusibu dinisbahkan, dihubungkan itu ila tilkan nisab, pada nisbah itu li aridin ngaradalahum minuzulihim dalikal makan mujarasatihim ya ahla tilka sonati wa nahwi dzalik. Tetapi beliau itu dinisbahkan, dihubungkan itu berkenaan dengan beliau pernah tinggal di tempat itu, atau karena beliau pernah berbincang-bincang atau suka berbincang dengan orang-orang yang mempunyai pekerjaan itu. Nah, itu nanti ada contohnya. Kemudian faedatu hadal bahsi, gunanya pembahasan ini. Apa gunanya pembahasan ini? Faedatu hadal bahsi wa ma'rifatu anna hadinisab laisat hakikatan. Untuk mengetahui ya, gunanya mengetahui bahasanya nisbahtan ini, penghubungan ini bukanlah yang sebenarnya. Wa inama nusiba ilaiha sahibu li aridin, dia dinisbahkan dengannya itu karena adanya suatu sebab. Wa gunanya juga wa ma'rifatul aridi awis sababi alladhi min ajrihi nusiba ila tilka nisbah. Gunanya juga ya, biasanya adanya penisbatan kepadanya itu dikarenakan adanya suatu sebab atau dan gunanya untuk mengetahui sebabnya yang karenanya dia dinisbahkan kepada nisbah itu. Nah, seratun dengan contohnya. Awalan yang pertama Abu Mas'ud Al-Badri. Ada sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Badri ya. Abu Mas'ud Al-Badri itu namanya. Lah Abu Mas'ud Al-Badri ini darinya kalau lihat sepintas dia ikut perang Badar. Tapi ternyata tidak. Nah, itu. Abu Mas'ud Al-Badri bahwa tahun 39 Hijriah ini. Lam nazat Badron, tapi beliau tidak ikut perang Badar, tapi beliau disebut ya, Abu Mas'ud Al-Badri. Bal nazala fiha, sebabnya apa disebut Al-Badri? Karena dia pernah tinggal di Badar itu. Nah, itu. Fanusiba ilaiha, kemudian dia dinisbahkan, disebut Abu Mas'ud Al-Badri. Ini sahabat Nabi, wafat tahun 39 Hijriah. Ini. Dia Abu Mas'ud Al-Badri itu walaupun dia itu sebut Al-Badri, sepintas kelihatannya dia ikut perang Badar, tapi ternyata tidak. Beliau itu mendapat julukan Al-Badri karena beliau pernah tinggal di Badar itu. Nah, kemudian ada lagi contohnya. Jadi, nisbah itu menghubungkan seorang sesuatu kepada sesuatu. Contohnya Yazid Al-Fakir. Nah, sepintas kelihatannya ini Yazid ini orang yang fakir, yang melarat.
Yazid al-fakir, sebetulnya al-fakir. Lam yakun fakiran, tapi dia tidak melarat, tidak fakir. Wa innama usiba fi faqari dhahrihi. Dia dapat lakaban al-fakir karena dia pernah sakit pada tulang belakangnya, tulang punggung. Tulang punggung itu fakor. Innama usiba fi faqari dhahrihi, gitu Pak. Dia pernah sakit pada tulang belakangnya itu. Dan beliau terkenal dengan Yazid al-Fakir. Ya. Nama lengkapnya Yazid bin Suhaib. Nama kunyahnya Abu Usman al-Kufi. Al-Kufi orang Kufah dia. Al-Fakir itu. Dia dapat julukan al-Fakir karena pernah sakit tulang belakangnya itu. Wafat tahun 101 Hijriah itu. Kemudian ada lagi contohnya Khalid al-Khadda. Khalid al-Khadda, sepintas dia itu kelihatannya al-Khadda itu tukang sepatu, tapi beliau bukan tukang sepatu. Khalid al-Khadda, lam yakun khadaan, beliau bukan tukang sepatu. Innama kana yujalisu al-khadain, dia dapat sebut karena al-khada, tidak tukang sepatu, karena dulu beliau itu sering berbincang-bincang jagungan dengan orang-orang atau para tukang sepatu, dan dia disebut Khalid al-Khadda. Nah ini ya, Khalid al-Khadda ini ya, Khalid bin Mihran al-Khadda. Nama kunyahnya Abul Manazil al-Basri. Basri berarti itu orang Basroh. Ya. Basroh itu di Irak. Beliau wafat tahun 141 Hijriah dalam usia 80 tahun. Nah ini contohnya. Jadi sepintas kelihatannya itu Khalid al-Khadda itu ya Khalid tukang sepatu, tapi ternyata beliau bukan tukang sepatu. Nah gitu. Karena dia dulu sering bincang-bincang dengan para tukang sepatu, itu, dan dia disebut Khalid al-Khadda. Itu provokatif. Nah, tadi Yazid al-Fakir, bukan Yazid itu orang yang merat, bukan, tapi dia pernah sakit pada tulang belakangnya. Bu Mas'ud al-Badri, sepintas lihatnya beliau itu sahabat yang pernah ikut perang Badar, ternyata tidak. Abu Mas'ud al-Badri ini tidak ikut perang Badar, tapi belum pernah tinggal di Badar itu. Dan ini yang dimaksud dengan ma'rifatun nisab, pengertian nisbah alati ala khilafi dohiriyah, yang berbeda dengan dohirnya. Dohirnya tukang sepatu ternyata bukan tukang sepatu. Dohirnya itu al-fakir, yang mana ternyata dia bukan orang yang marat. Dohirnya itu dia pernah ikut perang Badar, ternyata dia tidak ikut perang Badar. Itulah. Kemudian Asharul Musannafat fil Ansab, tentang kitab yang disusun berkenaan dengan itu. Kitabul Ansab, Isam'ani, ada kitab judulnya Ansab, susunan Asam'ani. Waqad lakhasahu Ibn Nasir fi kitab Samahu Alubab Bitahdibil Ansab. Dan kitab ini diringkas oleh Ibn Nasir, dan dinamakan kitab Alubab Bitahdibil Ansab. Kemudian diringkas lagi Mulakhos ada Asyuti, diringkas lagi oleh Imam Suyuti pada tahun 990, tahun
911 Hijriah Imam Suyuti itu di kitab, dan kitab namanya Lubbul Lubab. Nah itulah pengertian dimaksud dengan Ma'rifatun nisab alati ala khilafi dohiriha. Salah satu demikian, semua manfaat. Amin. Baik Ustaz, terima kasih untuk informasi dan nasihatnya di kesempatan sore hari ini ya. Insya Allah akan bertambah dan mempertebal keilmuan kita berkaitan dengan hadis. Dan para pemirsa dan Ustaz, kita cukupkan untuk segmen pertama ini. Nanti kita lanjut di segmen kedua. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan Anda di segmen kedua nanti ya, selepas kita ikuti beberapa informasi dalam jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Risalah Hadis. Di sore hari ini, kita masih bersama pula dengan Ustadz Mas Duki ya. Dan para pemirsa yang ingin bertanya pun kami persilahkan bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama kita bacakan dari Ibu Ani di Banyumas, Ustaz. Ustaz, saya sakit berat 24 tahun, hanya berbaring tidak bisa bangun. Semua aktivitas dikerjakan dengan berbaring. Saya berusaha menjaga kebersihan, tetapi tetap saja tidak bersih. Karena kencing, BAB, kentut tidak terkontrol, saya takut siksa kubur, Ustaz. Ibadah berantakan karena sering tertidur. Bagaimana nasib saya ini, Ustaz? Mohon doa dan nasihatnya. Ya. Allah itu ya, tidak membani seorang kecuali menurut kemampuannya. Ya. Kepada ibu atau bapak tadi ya, ibu. Kalau ibu tetap sabarnya, mudah-mudahan Allah nanti akan memberikan di akhirat, memberikan yang terbaik untuk ibu, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Itu pahalanya orang yang bersabar, tetap khusnudzan kepada Allah, yaitu tidak banyak mengeluh. Kalau mengeluh sambat ya sambat kepada Allah itu ya. Tetap tunduk patuh kepada Allah dan jangan membantah apa yang dibenarkan Allah dan sabdakan Rasulullah SAW. Itu namanya orang yang patuh pada Allah, yaitu patuh pada Allah dan Rasul, namanya orang yang Muslim. Muslim berserah diri pada Allah. Maka Allah itu berfirman dalam surat Ali Imran ayat 1-2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian pada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan kan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu sekalian itu mati, illa melainkan wa antum muslimun, keadaan kalian itu bagi orang yang tunduk patuh pada Allah SWT. Itu muslim tunduk patuh pada Allah. Itu nasihat Allah. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman diperintahkan supaya bertakwa pada Allah, jalankan perintahnya, dilarangannya. Dan dipesan oleh Allah, jangan sekali-kali kamu sekalian itu mati, melainkan dalam keadaan tunduk patuh pada Allah. Ini. Antara iman dan Islam atau Islam dan iman tidak bisa dipisahkan. Bukan berarti kalau Islam belum tentu iman, bukan begitu. Jadi Islam itu tunduk patuh pada Allah. Orangnya disebut Muslim, kalau banyak Muslimin atau Muslimin. Ya itu. Tadi orangnya, hei orang yang beriman diseru supaya bertakwa pada Allah.
Kemudian ditutup wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi bukan berarti kalau Islam bentuk iman, iman dah pasti Islam, tidak begitu. Maka Nabi Yusuf ya, jelas itu beriman ya, untuk patuh pada Allah. Seorang nabi diberi kekuasaan dan Allah memberi kelebihan bisa mengetahui takwil mimpi ya, itu. Diberi jabatan oleh Allah. Beliau berdoa. Doanya pada Allah, tawafani musliman. Nabi loh itu, doa kepada Allah diwafatkan, dimatikan dalam keadaan muslim, untuk patuh pada Allah. Wa alhiqni bisolihin, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh-soleh. Doa Nabi Yusuf, tawafani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan untuk patuh padamu sebagai seorang muslim, ya, dan pertemukanlah aku, kumpulkanlah dengan orang-orang yang soleh-soleh. Nabi Ibrahim, yaitu Bapak Tauhid. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi. Setelah bangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, Nabi Ibrahim dan Ismail, muslimaini laka, dua orang yang tunduk patuh padamu. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mendoakan anak cucunya, ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Dan juga anak turunku, anak cucuku, jadikanlah umat orang-orang yang muslimatan laka, tunduk patuh kepadamu. Baru Nabi Ibrahim wa arina manasikana, dan perlihatkanlah pada kami, ajarkan kepada kami manasikana, manasik haji kami. Nah, itulah. Maka kalau orang yang berhaji diterima makbul, pahalanya surga. Terus ada lagi yang lebih penting sebelum itu, yaitu tunduk patuh pada Allah, muslim. Bagaimana tadi doa Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ya. Min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Kemudian pada wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu dan Nabi Ibrahim. Tukang-tukang sihirnya Fir'aun setelah bertobatnya diancam oleh Fir'aun, diancam yaitu dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya. Kalau yang dipotong tangan kirinya, kaki kanannya dipotong, diancam oleh Allah. Berdoa kepada Allah, doanya Afrik alaina sabrun wa tawaffana muslimin. Nah, itu dalam surat Al-A'raf ayat 126 itu. Dan surat Al-A'raf ayat 126 itu tukang sihir Fir'aun yang sudah tobat, ya, kemudian masuk Islam, taat pada Allah dan pada Nabi Musa, ya, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 126, wa ma tankum minna illa an amana bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afriq lana sabrun wa tawaffana muslimin. Itu mohon supaya dicurahkan sabaran kepada kami dan wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan tunduk patuh kepadamu. Itu dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman pada ayat Tuhan kami ketika ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, Rabbana afriq alaina sabron, curahkanlah kesabaran kepada kami, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami bagi orang yang tunduk patuh kepadamu.
Nah itulah, ini kita yang penting untuk patuh pada Allah, tidak membantah firman Allah, baik mudeng atau tidak mudeng, tidak membantah sabda Rasulullah, baik mudeng maupun tidak mudeng. Adapun ibu tadi dalam keadaan demikian, ya, itu termasuk dalam keadaan darurat. Jadi kalau ada kekurangannya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Allah berfirman, yaitu bahwasanya Allah tidak membani seorang kecuali menurut kemampuannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan menurut kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabatnya. Dia orang itu akan mendapatkan pahala, ya, apa yang telah ia usahakan, dan dia akan mendapatkan siksa, ya, yaitu karena keburukan yang telah dia usahakan. Lah maka sahabat dia akan mendapatkan pahala, gitu, karena ada sebabkan kebaikan yang ia kerjakan, yang ia usahakan. Dia akan mendapatkan siksa karena suatu perbuatan buruk atau suatu keburukan yang ia usahakan. Dan Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Itu orang yang beriman itu berdoa kepada Allah. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina akhtana. Janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. In nasina akhtana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tahmil alaina isram kama hamaltahu ala ladina min qablina. La tahmil alaina isram, janganlah Engkau bebankan pada kami beban yang berat. Kama hamaltahu ala ladina min qablina, bagaimana Engkau telah bebankan pada orang-orang sebelum kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuhamilna, janganlah Engkau pikulkan kepada kami ma la taqata lana bih, apa yang kami tidak mampu memikulnya. Wa'fu anna, ya Allah, maafkanlah kami. Waghfir lana, dan ampunlah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Wa anta maulana, Engkau adalah penolong kami. Fansurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ini doa yang sangat bagus sekali, ya. Apa yang menjadi kekurangan kita, mohon ampun pada Allah. Nah itu, maka tadi, ya, kalau ibu itu keadaan demikian, tentu Allah memaafkan. Allah tidak memberikan beban pada seorang, melainkan menurut kemampuannya, kesanggupannya. Nah, dalam keadaan darurat, yaitu dalam kaidah ushul fikih disebutkan ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-darurat, keadaan darurat itu tubihu, yang membolehkan. Ad-darurat tubihu mahdurat, bolehkan. Yang kalau keadaan normal itu dilarang, dalam keadaan darurat boleh. Itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Itu. Jadi Allah sangat kasih sayang pada hambanya. Allah mengetahui keadaan kita semuanya, ya. Tentu kalau keadaan ibu dalam keadaan demikian, tentu Allah tidak menuntut yang lebih dari itu. Nah itu. Maka bagaimana dalam surat Al-Baqarah 286 tadi sebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seorang melainkan menurut kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat, dia akan dapat pahala, yaitu dari kebaikan yang ia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan mendapatkan dosa, karena
keburukan yang ia usahakan, yang ia kerjakan. Rabbana, wahai Tuhan kami, nah itu doa yang bagus. La tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami. In nasina, jika kami lupa. Au akhtokna, atau kami bersalah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina isron, janganlah kau bebankan kepada kami beban yang berat. Kama sebagaimana hamal tahu ala ladina min qablina, kau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhamilna, janganlah engkau pikulkan kepada kami ma la taqata lana bih, apa yang kami tidak mampu memikulnya. Wa'fu anna, dan maafkanlah kami. Waghfir lana, dan ampunlah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Sayangilah kami. Anta maulana, engkau adalah penolong kami. Fansurna, maka tolonglah kami ala qaumil kafirin, dan menghadapi orang-orang yang kafir. Itu yang sangat bagus sekali. Apa yang menjadi kekurangan kita mohon ampun kepada Allah. Allah itu Maha mengetahui, dan kalau ibu tak bersabar, dan Allah akan memberikan surga yang penuh kenikmatan di akhirat kelak, yaitu surga yang penuh kenikmatan, ya, yang kenikmatan tidak bisa digambarkan ketika di dunia ini. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar, yang mata belum pernah melihatnya, kemudian surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan telinga belum pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbi basar, dan belum pernah terlintas di hati seorang. Apa yang digambarkan oleh orang tentang surga, hakikatnya ya benar, surga itu sangat jauh sekali dari apa yang bayangkan orang itu tentang kenikmatannya, tentang keindahannya. Selasa demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Baik Ustaz, terima kasih untuk nasihatnya. Semoga bisa dipahami untuk Ibu Ani, dan semoga lekas diberikan kesembuhan dan diberikan kesabaran untuk ujiannya hari ini ya Ustaz ya. Dan tidak terasa Ustaz, kita berada di akhir perjumpaan. Terima kasih atas ilmunya. Jumpa lagi di Selasa depan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Risalah Hadis untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.